Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait dengan Perang Solferino yang menyorot tentang hukum humaniter serta perlindungan sipil. Kami juga akan membahas terkait dengan ICRC dan juga sejarah terkait dengan Perang Solferino. Sepanjang perkembangan sejarah umat manusia di dunia selalu timbul permasalahan mengenai perbedaan kepentingan dan tujuan di antara negara-negara yang ada di dunia. Perbedaan-perbedaan ini memberikan dinamika dalam hubungan internasional. Dampak positif dari perkembangan dinamika hubungan internasional berupa kerjasama antar negara pada bidang tertentu, tetapi terkadang menimbulkan dampak negatif. Antara lain, berupa konflik yang mengakibatkan peperangan. Konflik terjadi karena perbedaan pendapat atau kepentingan serta tujuan yang tidak menemukan titik temu, baik antar negara maupun subjek hukum internasional lainnya. Sehingga kadang konflik tersebut mengakibatkan suatu peperangan. Perang sebagai jalan terakhir yang diambil akibat buntunya upaya kerjasama antar negara. Hal tersebut memang tidak dapat dihindari. Perang Solferino adalah pertempuran besar yang terjadi pada tanggal 24 Juni 1859 di Italia Utara selama Perang Kemerdekaan Italia. Pertempuran ini melibatkan pasukan Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon III dan pasukan Austria yang dipimpin oleh Feld Marshal Ludwig von Benedeck dengan tujuan utama memperjuangkan penyatuan Italia di bawah pimpinan Kerajaan Sardinia Piemonte didukung oleh Prancis. Pertempuran berdarah ini mengakibatkan ribuan korban jiwa dan menyulut kengerian. Memotivasi Henry Dunant untuk mendirikan Palang Merah Internasional, menyebabkan perubahan signifikan dalam konsep perlindungan bagi korban perang yang rentan. Sekarang kita masuk ke bagian sejarah Perang Solferino. Pertempuran Solferino dimulai pada pagi hari tanggal 24 Juni tahun 1859. Dan ini adalah pertempuran yang sangat sengit dan juga berdarah. Pasukan Prancis dan Sardinia menghadapi pasukan Austria yang dipimpin oleh Feldmarschall Radetzky. Dan pertempuran ini berlangsung sepanjang hari dan menimbulkan korban besar di kedua belah pihak. Seiring berlangsungnya pertempuran, Henry Dunant, seorang warga Swiss, menjadi saksi kengerian dan penderitaan para korban di medan perang. Pengalaman ini menginspirasinya untuk mendirikan Komite Internasional Palang Merah, yang kemudian menjadi Palang Merah Internasional. Dunant juga menulis buku yang berjudul A Memory of Solferino pada tahun 1862, di mana ia mengajukan ide pembentukan organisasi kemanusiaan internasional untuk memberikan bantuan medis kepada korban perang. Pertempuran Solferino berakhir tanpa kemenangan yang jelas. Tetapi akibat tekanan internasional, khususnya dari Britania Raya, Austria setuju untuk melakukan gencatan senjata dan pada akhirnya menarik pasukannya dari Lombardi. Hasil dari perang ini adalah terbentuknya Kerajaan Italia Utara yang bersatu di bawah pimpinan Raja Victor Emmanuel II. Dan Perang Solferino ini memberikan dampak signifikan pada perkembangan hukum perang dan prinsip kemanusiaan di medan perang. Itu juga menjadi salah satu faktor pendorong untuk pendirian Palang Merah Internasional dan pengembangan Konvensi Jenewa pertama pada tahun 1864 yang membahas perlindungan para korban perang. Henry Dunant, seorang wirausahawan dari Swiss yang secara tidak sengaja menyaksikan akibat dari pertempuran tersebut. Dunant sangat terkejut oleh kondisi mengerikan para korban. Pengalamannya di Solferino yang ia catat dalam bukunya A Memory of Solferino menggugah kesadaran publik dan mendorongnya untuk mengajukan ide tentang pembentukan badan sukarela untuk merawat para korban perang tanpa membedakan asal-usul mereka, serta gagasan tentang perjanjian internasional yang melindungi pekerja medis dan korban yang tidak berdaya. Buku Dunant dan usahanya menginspirasi pembentukan Konvensi Jenewa pertama di tahun 1864 yang menjadi dasar bagi hukum humaniter yang melindungi korban perang dan personal medis, menjamin keamanan ambulans, dan memperkenalkan simbol palang merah sebagai tanda netralitas dan perlindungan. Perjanjian ini yang awalnya diikuti oleh 12 negara membuka jalan bagi pembentukan Palang Merah Internasional dan penyempurnaan lebih lanjut dari kerangka hukum yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan dalam konflik bersenjata.
Meski pertempuran Solferino terjadi sebelum hukum humaniter modern sepenuhnya terbentuk, dampaknya terhadap perlindungan korban perang dan pembentukan norma-norma internasional sangat mendalam. Pengalaman dari pertempuran ini dan inisiatif Henry Dunant memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya prinsip kemanusiaan dalam konflik bersenjata dan terus mempengaruhi pengembangan dan praktek hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk meminimalkan penderitaan manusia selama perang. Perlindungan warga sipil dalam Perang Solferino dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu adalah aspek perlindungan hukum dan perlindungan fakta. Dalam hal ini, perlindungan hukum bertujuan untuk memproteksi hak-hak korban perang yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik. Normatif, masyarakat sipil seharusnya menjadi pihak yang bebas dan dilindungi keselamatannya. Yang kedua itu adalah berdasarkan perlindungan fakta. Kedua aspek utama melibatkan tindakan langsung yang dilakukan untuk memproteksi warga sipil dari ancaman dan dampak perang. Misalnya, pemerintah atau organisasi humaniter dapat memberikan bantuan seperti pangan, obat-obatan, dan sumber air ke warga sipil yang terdampak oleh perang. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ICRC atau International Committee of the Red Cross, yang mana secara resmi ini didirikan pada tahun 1864, tepatnya pada tanggal 22 Juli. Di mana pendirian ini tuh berawal dari pemikiran Dunant bahwasanya harus ada suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam membantu para korban perang, baik penduduk sipil maupun militer. Nah, lembaga ini juga harus netral gitu, jadi dia nggak berpihak ke suatu negara yang terlibat dalam perang tersebut, di mana memiliki tujuan untuk membantu para korban perang secara efektif dan efisien. Nah, ide serta cita-cita dari Henry Dunant ini lebih membuka mata masyarakat internasional akan pentingnya adanya suatu lembaga kepalang merahan dalam suatu negara, di mana sejak saat itu semakin banyak nih negara-negara yang mendirikan perhimpunan palang merah nasionalnya masing-masing, dengan tujuan tadi untuk membantu para korban dalam memberikan pertolongan lah. Nah, ICRC, terus juga ada Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, serta Perhimpunan Palang Merah Nasional ini bergabung dalam suatu wadah yang dikenal dengan nama International Red Cross and Red Crescent Movement, di mana gerakan tersebut ini menangani masalah-masalah kemanusiaan serta hak asasi manusia, terutama dalam memberi bantuan bagi para korban perang, bencana alam, serta keadaan darurat lainnya. Nah, terus ICRC ini menunjukkan bahwa lembaga netral yang bergerak di bidang humaniter semakin dibutuhkan oleh masyarakat internasional, di mana ICRC tadi memiliki peran nih yang sangat besar dalam upaya memberikan bantuan serta pertolongan bagi korban-korban bersenjata, baik yang terjadi di dalam wilayah negara maupun konflik antar negara. Terus juga ICRC ini merupakan organisasi non-pemerintah yang anggotanya berasal dari negara-negara yang ada di Swiss. Anggotanya itu ada di negara-negara Swiss, tapi yang memberikan mandat adalah negara-negara yang ada di seluruh dunia, di mana kedudukan non-government organization ini merupakan subjek hukum internasional yang tidak lepas dari perannya besar dalam memberikan pertolongan pada korban khususnya Perang Dunia I dan II. Nah, selain itu, ICRC ini memberikan kontribusi yang besar pada pembentukan konvensi tadi pada tahun 1949 yang mengatur tentang hukum perang atau hukum humaniter internasional. Nah, ICRC ini beroperasi di Indonesia sendiri pada tahun 1948, di mana memberikan bantuan medis, makanan, serta pakaian bagi para korban yang terdampak konflik, serta berperan dalam pengembangan hukum humaniter internasional. Untuk kantornya sendiri ini ada di Jakarta dan Yogyakarta, di mana ICRC sendiri ini bekerja sama nih dengan organisasi dan pemerintah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Baik teman-teman,
Pada kesimpulannya, pertempuran Solferino pada tahun 1859 di Italia Utara memicu pembentukan Palang Merah Internasional dan Konvensi Jenewa pertama pada tahun 1864, yang dimana bertujuan untuk melindungi korban perang dan personel medis. Perang Solferino juga memberikan dampak signifikan pada perkembangan hukum humaniter dan prinsip kemanusiaan di medan perang. ICRC atau International Committee of the Red Cross memiliki peran penting dalam mengembangkan hukum humaniter dan memberikan bantuan kemanusiaan di Indonesia. Jadi, pertempuran Solferino tidak hanya memicu pembentukan Palang Merah Internasional dan Konvensi Jenewa pertama, tetapi juga memberikan landasan penting bagi perkembangan hukum humaniter dan prinsip kemanusiaan di medan perang. Dengan ICRC memainkan peran kunci dalam mengembangkan hukum humaniter dan memberikan bantuan kemanusiaan termasuk di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.